Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 terdiri atas Ripka Raya Bangun, Wafika Aziza, dan Nadia Milenia. Baik, di video ini kami akan menjelaskan, presentasikan hasil tugas kami, yaitu bertemakan metodologi pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ripka Raya Bangun dari kelas A02 dan saya akan mulai menjelaskan materi dari presentasi kami. Baik, sekarang masuk di peta konsep. Nah, metodologi pembelajaran kita akan menemukan teori-teori di dalamnya, lalu konsep metodologi pembelajaran, kita juga menemukan isu atau permasalahan dalam jurnal ini, dan juga ada solusi masalahnya. Baik, ini kita masuk di teori metodologi pembelajaran. Dalam bahasa Yunani, metodos artinya cara dan logos artinya ilmu. Metodologi berarti dapat diartikan sebagai suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan metode, peraturan, atau kaidah yang diikuti dalam ilmu pengetahuan. Bisa juga dikatakan ilmu tentang metode, uraian tentang metode, istilah metode dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi metode berarti jalan yang dilalui. Lalu di sini ada pengertian menurut para ahli. Ada menurut Kones, ada menurut Crow and Crow, ada menurut Munif Chatib, menurut Omar Hamalik. Menurut Knowles, pembelajaran adalah cara pengorganisasian peserta didik untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Menurut Crow and Crow, pembelajaran adalah pemerolehan tabiat, pengetahuan, dan sikap. Menurut Munif, pembelajaran adalah suatu proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Menurut Omar Hamalik, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan belajar. Lalu selanjutnya, pengertian metodologi menurut para ahli. Menurut Abdurrahman Ginting, metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan beserta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada peserta didik. Lalu menurut Winawan Sanjaya, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Baik, tadi kita sudah mengetahui arti kata metodologi. Lalu pembelajaran juga dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan kondisi-kondisi agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Lalu metodologi pembelajaran artinya ilmu yang membahas tentang cara-cara dan usaha yang digunakan untuk melaksanakan suatu proses interaksi antara pembelajar agar tujuan yang telah ditentukan dalam pendidikan cepat tercapai. Baik, di sini kita melihat beberapa gambar mewakili jenis-jenis metode pembelajaran. Ada metode ceramah, yaitu lebih dominan guru untuk menjelaskan kepada peserta didik. Lalu ada metode diskusi. Nah, di sini para peserta didik turut aktif untuk berbagi pendapat satu sama lain dan menyatukannya. Lalu ada metode demonstrasi, biasanya menggunakan alat bantu, alat praktek, alat pendukung supaya lebih menjelaskan materi yang ingin disampaikan oleh guru. Lalu ada metode ceramah plus. Ini metode ceramah namun juga melibatkan komunikasi dua arah dengan siswa. Jadi biasanya dibarengi dengan pertanyaan-pertanyaan.
Baik, saya Wafika Azizah akan melanjutkan slide berikutnya yang membahas isu permasalahan yang terdapat pada jurnal. Opini yang berkembang seputar mutu pendidikan, khususnya sekolah dasar, adalah melihat lembaga pendidikan ini belum mampu menjawab tantangan untuk menghasilkan lulusan yang berkompetensi untuk mandiri, kreatif, penuh inisiatif, untuk melakukan aktivitas yang dapat mendukung potensi diri dalam menghadapi kehidupan di masa-masa pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Lulusan sekolah dasar tidak memiliki kecakapan hidup atau life skill yang memadai, baik cognitive skill, affective skill, maupun skill-skill lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan potensi diri. Hal ini disinyalir penyebab utamanya adalah metodologi pembelajaran yang diterapkan di sekolah dasar belum mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran bagi siswa sekolah dasar. Padahal, potensi dasar ini sangat diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan di masa-masa perkembangan individu. Berikut adalah ilustrasinya. Lulusan sekolah dasar tidak memiliki kecakapan hidup atau life skill yang memadai, baik cognitive skill, affective skill, maupun skill-skill lainnya. Selanjutnya ada solusi. Melihat adanya permasalahan dalam lembaga pendidikan, khususnya pada sekolah dasar, mengenai lembaga belum mampu memberikan jawaban atas tantangan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu. Dilihat dari permasalahan tersebut, metodologi pembelajaran menjadi penyebab utama. Dikarenakan kebanyakan sekolah membuat metodologi pembelajaran tanpa melihat prinsip-prinsip pembelajaran, sehingga banyak metode pembelajaran yang melenceng dari prinsip pembelajaran. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika metode pembelajaran didasari prinsip pembelajaran. Selain itu, untuk melihat potensi dan bakat anak disarankan kepada pihak sekolah, terutama guru yang mengajar di dalam kelas, untuk tidak menekankan hanya dalam satu bidang. Misalnya, hanya menekankan pada bidang akademik. Alangkah baiknya jika pendidik juga melihat dari sisi keterampilan siswa dan juga selalu memberi dukungan dan apresiasi kepada siswa agar siswa dapat percaya diri dan dapat mengembangkan potensi dirinya dengan baik. Pesan moral: seseorang pendidik harus bisa mengamati profil dan lingkungan sosial, mencermati corak kehidupan di situ, baru kemudian mengajarkan apa yang mereka butuhkan. Kita para guru hanya dapat menolong proses pendidikan ini dengan cara yang baik dan sesuai dengan prinsip yang ada. Tetapi apakah kecerdasan pikiran itu sudah berarti segala-segalanya? Bila seseorang mau bersungguh-sungguh memajukan sebuah peradaban, maka kecerdasan pikiran dan pertumbuhan budi harus sama-sama dimajukan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.